الأنسد عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيه من كل نبي النور. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmatnya juga Allah sehingga dapatlah kita berkumpul dalam suatu majelis yang sangat mulia ini. Kita membaca maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada baginda Rasul, dan diteruskan dengan pembacaan manaqib Salman Al-Madani. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah mengundang kita, khususnya mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib Salman Al-Madani. Walaupun kita sering membaca manaqib Sidin ini, mudah-mudahan kita ada dulak-dulaknya, karena yang kita cari bukan berlebihan, ya Allah. Yang kita cari itu halal, keberkahan, syafaat Rasul, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hendak bermian bagaimana di rumah aja mencik HP rame. Jadi kita kesini hendak mencari keridhaan Allah, pahala di negeri akhirat, supaya masuk surga. Nah itu, oleh karena itu kita kenapa kita ulang-ulangi baca manaqib, jangan ada dulak di hati kita. Maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat buruk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah Ta'ala itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta dia i'tikadkannya dengan yakin hatinya bahwasanya seseorang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang global ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wal tariqah wal haqiqah, yakni wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepada Syekh Salman Al-Madani, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat, yaitu membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Salman itu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan suka beruzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia,
dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah al-Baqi', yakni tempat penguburan segala istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Qur'an di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani ini rohaniah sidin yang datang, karena waktu itu Syekh Abdul Qadir Jilani sudah meninggal, wafat lawas sudah, karena zaman Syekh Seman dan zaman Syekh Abdul Qadir Jilani itu berlainan jauh. Jadi ini Syekh Abdul Qadir Jilani sidin ini datang secara rohaniah, membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Seman dalam khalwatnya. Maka dibaikkanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Seman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Jadi kata ada doa guru kita Sidin berkata, seandainya ada orang ini termimpi si Seman Al-Madani memakai baju kuning, ya berarti lain Sidin tak. Karena sebutkan dalam kitab ini, cukuplah Tuan Syekh Muhammad Seman dengan baju jubah putih itu sehingga sekarang. Artinya terus-terusan sampai sekarang. Jadi tandanya orang wujud atau mimpi ketemu si Seman, baju si Seman itu baju jubah putih kita. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Seman pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah hendak menyampaikan hadis Nabi SAW dalam pertemuan kali ini, disebutkan dalam sebuah kitab. An Sa'id bin Abi Burdah an abihi an Nabi SAW. Riwayat daripada Sa'id bin Abi Burdah daripada ayahnya, yaitu Abu Burdah. An Nabi SAW, daripada Rasul SAW, annahu qala, Rasulullah berkisah. Jadi malam ini ulun berkisah, mengisahkan kisah yang pernah dikisahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ijtama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum man syaa Allah ta'ala min ahli al-qiblah, faqala al-kuffaru lil muslimin alam takunu muslimin, qalu bala. Ujar Nabi mengisahkan, apabila terkumpul ahli neraka di dalam neraka. Jadi kena di akhirat kan, orang-orang ahli neraka diponis masuk neraka, terutama orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman dengan banyak dosanya dimasukkan juga ke dalam neraka. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang beriman dengan banyak dosanya dimasukkan juga ke dalam neraka. Sama-sama beganan di dalam neraka. Jadi ujar orang kafir berkata kepada orang Islam yang masuk neraka, bahasa kitanya, maka ikam bari di dunia agamanya Islam, kenapa jadi masuk neraka juga? Nah, kayak itu kan bahasanya lah. Nyatainya pepandir itu dengan perasaan sakit dipukuli bang ya. Kalau kita pepandir biasa aja lah, ngobrol biasa aja. Nah, ada kayak itu bang bahasanya, sambil menangis-nangis saya kalau pepandir. Kenapa jadi kamu beganan di neraka juga wahai orang Islam? Maka kamu ni orang Islam, maka agama Islam kenapa masuk neraka juga? Kalau bala ujar orang Islam yang masuk neraka tinggi bang, kalau ni masuk neraka juga. Kalau ujar orang kafir pulang bepaden, sawat saja ngobrol deh di neraka tak? Kada tapi kada sambil ngopi bang lah. Fama agna ankum islamukum. Artinya dah sia-sia Islam mikam memeluk agama Islam di dunia, jangan masuk neraka juga sama kami juga. Baik nyawa agama Nasrani atau agama Yahudi kayak kami,
Nyata ada sembahyang dia ya Allah. Tetap masuk neraka juga. Nah, padahal kan masuk neraka itu kan ada selawasannya orang Islam, orang kafir selawasan. Nah, jadi kayak itu, bukannya kayak itu. Waqad sirtum ma'ana finnar, dan sungguh kalian wahai orang Islam tetap juga bersama kami di dalam neraka. Qalu, ujar orang Islam itu menjawab, kanat lana dzunubun wa ukhidna biha, kami bisa dosa banyak, lalu kami disiksa di dalam neraka ini. Nah, pasami Allahu ma qalu, Allah Ta'ala mendengar obrolan mereka itu. Allah Ta'ala mendengarkan Tuhan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan pa'amara bi ikhraji man kana min ahli qiblah. Allah kadahkon hambanya yang beriman itu diejek-ejek oleh orang kafir di neraka, dipermalukan. Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat yang di neraka untuk, wahai malaikat, keluarkan orang Islam. Orang Islam yang di dalam neraka itu keluarkan, hambaku itu. Fa'ukhriju, dikeluarkan Tuhan satu persatu. Jangan ya uan neraka aja, keluaran gangguannya wajar. Buatnya kan keluar bukan ahli kafir keluaran. Falamma ra'al kuffaru zalika, tatkala orang-orang kafir melihat orang Islam dikeluarkan daripada neraka, qalu, mereka orang kafir berkata, ya laitana kunna muslimin panakhriju kama ukhriju. Lalu mereka itu berkata, ya laitana, umapang jakanya pak kami juga orang jadi orang Islam jakanya di dunia bahari kada kawal lagi pang kami cita-cita nang kada harta jadi jakanya pang kami dulunya orang Islam juga, maka kami akan keluar sebagaimana mereka itu keluar daripada neraka ini. Nah jadi kita ini untung benar nih beragama Islam nih, mudahan kita mati dalam keadaan beragama Islam dan beriman. Artinya lamun ada iman Islam di dada kita nih, walaupun banyak dosa, walaupun masuk neraka, ada harapan masuk surga ini. Artinya ada kekal di neraka kita. Nah, keluaran. Nah, summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah meriwayatkan hadis ini, Rasulullah membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an. Ujar Rasulullah, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Surah apa itulah? Yang artinya berapa banyak menginginkan oleh orang-orang kafir yang di dalam neraka toh, laukan muslimin, seandainya mereka itu dulunya orang Islam. Jadi orang Islam artinya sudah di neraka, sudah melihat orang Islam keluar di dalam neraka, daripada neraka dimasukkan ke dalam surga satu persatu. Ya, mencita-citai, cuman cita-cita yang tidak akan mungkin terjadi lagi, sudah terlambat dah. Jangannya bang kami Islam bari, jangannya tuh. Tapi ya roh jaka mati dah. Jadi itu cita-cita, cuman kerakau lagi. Nah jadi ibaratnya menangis darah, menangis nanah, kerakau lagi. Keluar dari neraka, kekal di dalam neraka orang-orang kafir itu. Nah. Qala Nabi alaihi salam fi hadisin akhar, ujar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, idza kana yaumul qiyamah yatufu Jibril alaihi salam 40,000 amin wa yasma'u fin nari sauta rajulin min ummati. Ujar Nabi mengisahkan kena bila hari kiamat ada kena Jibril ini berputar-putar di sekitar neraka Allah selama 40 tahun. Jibril berputar-putar di sekitar neraka, cuma kada masuk neraka Allah. Jibril malaikat Jibril Kenapa? Karena Jibril ini mendengar ada di neraka itu suara kuciakan seorang daripada umatku, ya Rasulullah. Ada umat Rasulullah berkuciak karena kesakitan disiksa di neraka. Jibril kasihan lawan umat Nabi Muhammad bangsa ikum itu. Kira-kira ini yang terakhir kira-kira umat Nabi Muhammad bacakan dikeluarkan dari neraka. Umat Nabi Muhammad itu yaqulu, dia berkata, ya Hanan,
ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Cuma kada balagu lah. Ya Hanan ya Mannan. Gitu Bang ya Allah. Pokoknya dengan meringis-ringis kepada Allah, dengan menanggung rasa sakit. Ya Hanan, ya Manan itu anulah menyeru Allah lah. Ya Hanan, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Gitu ya. Aminnya kalimatnya. Menyeru Allah, meminta belas kasihan kepada Allah. Qala berkata siapa nih? Oh, periwayat hadis lah. Allah Rasulullah bersabda, "Fayati Jibril alaihissalam." Lalu Jibril mendatangi suara itu. Mana suara itu? Kada dapat Jibril. Kan neraka itu luas dan dalam. Orangnya banyak juga. Nah, cuman Jibril mendengar selama 40 tahun berputar-putar di sekitar neraka. Jibril nih. Cuma penasaran mana suara itu, dari mana itu? Wa yasjudu indal arsy, lalu Jibril sujud di arash, di sisi arash sujud. Fa yaqulu, Jibril berkata, ya Rabbi, wahai Allah, asma'u fin nari sauta rajulin minal muslimin. Ulun mendengar di neraka ada suara seorang laki-laki daripada orang Islam, daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, dia berkata, ya Hannan ya Mannan ya munzu arba'ina alfa amin, semenjak 40.000 tahun. 40.000 tahun bepandir ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, ya meminta-minta kepada Allah supaya dilepaskan daripada neraka. Artinya itu. Wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammadin alaihi salam, dan ulun ya Allah tahu itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaka ya Rabb ta'rifu sadaqah baini wa baina Muhammadin alaihi salam, dan engkau ya Allah tahu ulun ini bakawan benar lawan Nabi Muhammad. Bakawan benar lawan Nabi Muhammad. Ibaratnya itu apa yang dirasakan penderitaan oleh Nabi Muhammad, ulun menderita juga. Kan Nabi Muhammad kalau sidin menderita kalau ada umatnya masuk neraka. Nah, jadi kalau pian dilepaskan daripada neraka, Nabi Muhammad senang, ulun senang juga. Itu namanya kawan kan. Kawan benar-benar kawan tuh, bila kawan sedih umat dia sedih, bila kawan gembira umat dia gembira. Kita kada menikung tuh ya. Wa inni ahabbu an asna fi maqami Muhammadin, dan ulun suka bahwa ulun memperbuat, artinya berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, wa anna rajulan min ummati finnar, dan sesungguhnya ada seorang laki-laki daripada umat Nabi Muhammad di dalam neraka. Syafi'ni fihi, uja Jibril beri bang ulun syafaat, izin bisa memberi syafaat, yang menulun memberi syafaat umat Nabi Muhammad. Uja Allah Ta'ala, fayaqul Rabbu Jalla Jalaluhu syafa'tuka fihi, inggih wahai Jibril, aku akan mengizini syafaat kepada engkau sehingga engkau mengeluarkan umat Nabi Muhammad itu daripada neraka. Waktu laka, dan aku berikan izin syafaat kepada engkau wahai Jibril. Fadhhab ila Malik, datangi malaikat Malik penjaga neraka. Khazinin nar, penjaga neraka. Malaikat Malik datangi. Wa qul, dan katakan Allah Ta'ala lahu, bagi malaikat Malik, yukhrij, hendaklah dia mengeluarkan seorang daripada umat Nabi Muhammad itu untuk engkau. Wa yadfa'u, dan dia serahkan kepada engkau, ilaika, kepada engkau. Mayati Jibril alaihissalam ila Malik, lalu datang Jibril menemui malaikat Malik. Wa yaqulu, Jibril berkata, innallaha ta'ala wahaba li fulanan, Allah Ta'ala wahai malaikat memberikan wewenang kepada ulun supaya ulun kau mengeluarkan fulan daripada umat Nabi Muhammad itu. Wa akhrijhu li minan nar, dan maka keluarkanlah wahai Malik untuk ulun itu orang daripada umat Nabi Muhammad itu daripada neraka. Wadfa'hu ilayya, serahkan kepada ulun, ulun akan membawanya ke surga. Qala fa yadkhulu Malik an-nar, lalu malaikat Malik bercobor kayak ke neraka. Malaikat Malik ini kan apa namanya, walaupun sidin masuk ke neraka tapi kada dimakan api neraka sidin. Nah,
sama juga malaikat zamaniyah, malaikat penyiksa orang-orang di neraka itu, walaupun tergantung api neraka kada hancur ke awaknya, artinya kada kesakitan. Nah, memang sudah diatur Tuhan kayak itu. Nah, jadi bercampur malaikat Malik nih mencari umat Nabi Muhammad nih di dalam neraka, hendak diserahkan kepada Jibril alaihissalam. Nah, sekalinya ayat lubuh al-Amin, malaikat Malik nih mencarinya kada namun sekali langsung dapat, kada 1000 tahun dulu itu di neraka mencari orang yang banyak kan, nerakanya luas dalam pulang. Dalam benar 1000 tahun Malik mencari. Jadi Jibril lagi sabar aja, madangi lawas aja Malik nih jar kada tamunya jar. Nah, artinya ini menunjukkan begitu dalamnya neraka, begitu banyaknya orang disiksa dalam neraka. Lawan juga ahli neraka tuh bilang hangit berataan. Jadi mun hangit tuh kan sama ya rupa ya orang mau dipinan dulu lagi. Hangit. Nah, lalu malaikat Malik itu kada dapat mencari keluar Malik daripada neraka itu. Wayaqul, dia berkata kepada Jibril, wahai Jibril, inna jahannama zabratan, yakni galat. Artinya wahai Jibril, neraka jahanam itu menggurakam jar. Wa ja'alatil hadida kal hajar, dan menjadikan ia akan besi seperti batu. Wan nas kal hadid, dan manusia seperti besi. Maksudnya nih. Artinya mengalihai dicari manusia ini kayak besi itu kayak batu, artinya ngalih mencari meminang duit, samur. Falam usarifu, dan maka aku tidak bisa bertemu dengan seseorang ngalih mencarinya. Fayati Jibril alaihissalam, Jibril pun datang kepada Allah Taala pulang. Wa yasjudu indal arsy saniyan, sujud pulang Jibril di sisi arasy untuk kedua kalinya. Wa yaqulu, dan Jibril berkata kepada Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, lam yajidhu malikun, malik yang ada dapat mencari iyan di neraka 1000 tahun mudanya penyelam itu kada dapat. Paina huwa di mana ya Allah, umat Nabi Muhammad tuh nang bepandiriahan yang mana ya zal jalal wal ikram do. Ya Allah Taala, lalu Allah Taala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Malik, pergi olehmu ke Malik, pulang, datangi Malik pulang. Wa qul lahu, katakan lahu bagi Malik, innahu fi wadi kadza wa fi qa'ri kadza wa fi zawiyati kadza wa fi bi'ri kadza. Katakan kepada Malik, umat Nabi Muhammad itu di lembah ya, disebutkan Tuhan di lembah, suatu lembah. Berarti ada dalam neraka itu lembah deh. Kemudian di dasar ibadah di dalam lembah itu, di dasarnya pulang, di dasar ibadahkan Tuhan. Kemudian di sudut pulang, artinya kan jauh bener nih, beda sudut pulang. Kemudian di sumur ada pulang sumur, jauh bener, tidak aja bang Malik kada dapat 1000 tahun menjadi pajal benar orangnya. Nah, Paya Jibril alaihissalam, lalu Jibril pun datang. Wa yukhbiru Malikan, menghabarkan kepada Malik, Allah Taala inya begana di lembah di dasar di sudut di sumur di dalam neraka pokoknya. Nah, fayadhhabu Malikun ila zalikal wadi, lalu sudah tahu alamatnya, mereka menuju mau nyorai Malik, terjun ke neraka, dapat yang namanya lembah itu, dasar itu, sudut itu atau sumur itu. Fayajiduhu hunaka mankusan, lalu didapati umat Nabi Muhammad mengtapajal situ, masuk neraka deh, nang saikong dah. Dia dapati oleh malaikat Malik hal keadaan tersungsang, kepala ke bawah, betis ke atas, disiksa di dalam neraka. Qad ta'allaqat alaihi al-hayatu wal aqaribu, sungguh bergelantungan ular-ular dan kalajengking mengikuti. Ularnya banyak, kalajengking mengikuti, orangnya bergantungan. Ular kalajengking mengikuti, melilit, banyak ularnya nengganas. Wa alaihil aghlal wasrasil, dia juga dibelenggu dan dirangkai.
Minggulnya seandainya ada di belenggu gitu sakit ya kalau di sudah di neraka di belenggu kalau minggulnya dirantai tangan batisnya dengan rantai yang terbuat daripada api neraka. Fayakhudhu malikun tarfan minhu, kemudian malaikat Malik pun memegang akan sebagian daripada badannya. Dijampai malaikat Malikai badan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sara kal fahmi, dan sungguh adalah dia seperti harang jadi harang, ada hangit lagi jadi harang. Wa yuharrikuhu, digerak imba dijapai malaikat digerak-gerak kan oleh malaikat Malik. Wa yajurruhu ila nafsi, dan dia tarik, dia bawa kepada dirinya. Patas qatu an hayatu wal akhir, hanya guguran kalian jengking dan ular itu hanya mukahan. Kedua nih bang ya malaikat Malik ular kalian jengking muka. Summa yuharriku sanian, kemudian dikunjah digerak-gerakan malaikat Malik pulang untuk kedua kalinya awak si pulan tadi. Patas qatu anhu al-ghlalu wasrid, maka teguguran rantai dan belenggu patulan. Fayatawajjahu ila malikin, lalu ia berhadap kepada malik si seseorang tadi. Fayaqulu, lalu si seorang bulan tadi berkata, ajitani litazidani fil azab, pian datang ke sini hendak menambahi azab ulunkah? Kejar tadi. Litanjiyani, apa ataukah pian hendak menyelamatkan ulunkah? Fayaqulu, berkata Malik, la a'lamu, aku kan gak tahu juga jarum Malik. Bizalika, dengan yang demikian itu, aku ini sebenarnya disuruh Jibril menunggu ikam tuh nah di situ nah di atas situ nah. Aku kan tahu juga nih, aku nih disuruh Jibril membawa ikam ke Jibril. Aku kan tahu apakah ikam nih dilipat gandakan lagi ke azabnya atau dikurangi, kan tahu juga aku. Nah ini di neraka tuh itu. Kenapa? Saya hari ini masuk neraka sakit gelap, isuk bertambah lagi sakitnya, isuk lagi bertambah lagi, isuk. Ya karena 1000 tahun di bagian neraka, kada sanggup kita. Nah bertambah sakitnya, ada nyaman lalu neraka. Sebaliknya kalau masuk surga, hari ini masuk surga nyaman, isuk tambah nyaman lagi, isuk tambah nyaman. Nah jadi bertambah nyaman terus. Kemudian mana nih? Fayakhudhu biyadi, lalu dibawa diiritnya oleh malaikat Malik tangannya tadi. Dibawanya kepada Jibril. Wa yad'u ila Jibril, diserahkannya kepada Jibril. Fayakhudhu Jibril biyadi, lalu ditangkap Jibril tangannya. Wa ya'ti ila saqil arsy, lalu dibawa Jibril ke arasy. Wala yamur bi ala hadin, dan tidak berlalu ia dengan membawa seorang laki-laki itu atas seseorang illa kecuali wa yaqulu hadza fulan kana fi jahannam 40 alf amin, ini si fulan di neraka jahanam sudah disiksa 40.000 tahun. Artinya setiap orang yang dilaluinya itu kenal, oh ini yang disiksa 40.000 tahun bang, awasnya 40.000 tahun deh. Fayaqumu, lalu dia berdiri ya ma'a Jibril, bersama Jibril di sisi arsy. Fayaqulullahu ta'ala lahu, lalu Allah Ta'ala berfirman baginya, ya abdi, wahai hambaku. Allah Ta'ala berfirman kepada umat Nabi Muhammad hanya dikeluarkan daripada neraka. Wahai hambaku, alam yakun kalami baina azhurikum, wahai hambaku, apa tidakkah kalamku, artinya Al-Quran, ada di tengah-tengah kalian. Alam ab'asilaikum rasul, apa tidakkah aku utus kepada kalian rasul, artinya ikam tuh orang Islam kalau bisi ayat bisi kitab Quran kok. Kenapa Quran kada dia makan? Nah ikam bisi Nabi gelap Nabi Muhammad, kenapa kada mengikuti perintah Nabi Muhammad? Ikam orang Islam. Alam ya murukum rasul bil ma'ruf, apa tidakkah menyurahkan kamu oleh seorang rasul dengan berbuat kebaikan? Apa tidakkah melarang akan kamu oleh seorang rasul daripada kemungkaran?
Fayaqulu, lalu ujar si hamba tadi berkata, bala, inggih Pak, ya Rabb wahai Tuhanku, ghaira anni zalamtu nafsi. Ulun iki tibang sudah nafsu ulun ini kenal. Tahu pada nyabu itu haram ya Allah, tapi hendak. Nah, tahu sembahyang itu wajib coler. Nah, tahu pacaran itu haram, tapi ulun nggak tujuh. Nah, artinya itu masih Islam, cuma maksiat saja. Kita nih dikalahkan oleh nafsu kita. Ya Allah. Pak tarabtu bi zambi, maka ulun mengaku dengan dosa ulun. Faghfirli, ampuni ulun ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Bihaqqi ma ana qultu 40 aman finnar, ya Hanan ya Mannan antaghfirli. Ya Allah, ampuni ulun dengan berkat ulun berucap selama 40.000 tahun di dalam neraka, ya Hanan ya Mannan. Nah, dengan berkat zikir ulun mengucap ya Hanan ya Mannan itu selama 40.000 tahun di neraka, ampuni dosa ulun ya Allah. Fayaqulullah ta'ala, Allah ta'ala, ghafartu laka, aku ampuni dosa engkau sekarang, wa habtuka li Jibril, dan aku serahkan engkau kepada Jibril, wa a'taqtuka minan nar, dan aku merdekakan engkau daripada neraka, bisyafaati, dengan syafaat Jibril. Nah, di sini adalah dalam kitab nila tulisan ulun lah. Nah, bimunasabati hadzal hikayah, sesuai ini kisah di dalam hadis ini, yang bagi alaina an natawassala, sepatutnya bagi kita umat Islam bahwa kita bertawassul wa nahdiyah, dan kita berhadiah Jibril akan malaikat Jibril bil Fatihah, berhadiah Fatihah kepada Jibril, au ghairiha, atau selain Fatihah, minat tawassulat, daripada tawassul. Nah, kenapa? Linasibi syafaatihi yaumal qiyamah, supaya kita dapat syafaat Jibril pada hari kiamat. Nah, siapa tahu kita dapat syafaat Jibril. Tetapi bukan berarti kita hendak jadi yang terakhir masuk surga ini lah sakit ya Allah. Nah, jadi itu lamun kita hendak ditolong Jibril, itu bertawassul kepada Jibril, bertawassul Fatihah, Fatihah. Sama juga kita lamun hendak dapat berkat sesaman ya Allah, kita membaca manakib sesaman ya Allah, atau waktu haulan sidin memuji sesaman ya Allah, atau kita bertawassul ya Allah, berhadiah kepada sesaman, insyaallah mudah-mudahan dengan berkat itu kita dapat syafaat sesaman ya Allah. Nah, di hari kiamat nanti. Nah, la siyama bitawasuli ila khairil khalqi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi ujar kita bertawassul kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebelum maulid ini kan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi lah habis kisahnya lah, sedikit lagi lah. Nah. Kemudian qala, berkata, bersabda Nabi, fayadhhabu bihi ilal jannah, lalu dibawa Jibril ke surga. Seorang laki-laki umat Nabi Muhammad itu deh. Wa yughassiluhu bima'il hayati, lalu dimandi orang itu dengan namanya ma'ul hayat, air kehidupan. Asalnya tadi kan hilang, hangit ya Allah. Pas sudah dimandi dengan air kehidupan ma'ul hayat, lalu badasihai, lalu jadi bunga saya. Wa ma'il kausar, namanya air telaga Kausar juga. Nah, padazhabu anhu sima ahli nar, maka hilang daripadanya tanda-tanda ahli neraka. Tiba dimandiin kita mandi bunga sudah. Fayadkhuluhul jannah ba'da zalika, lalu inya dimasukkan ke dalam surga sesudahnya demikian itu. Dalam lewat yang lain kan inya tadi disiksa dalam neraka lah berapa? 40.000 tahun. Lalu inya dikeluarkan dari neraka, dimandii dengan ma'ul hayat, lalu dimasukkan ke dalam surga. Hanya memasuk 1 mat sedetik lah dalam surga. Ditakuni kayak apa di neraka, kada ingat lagi inya. Saking nikmatnya di dalam surga lah, kada ada lagi keingatan sakit di neraka tuh, ada lagi. Harapnya surga nih. Kalau ibaratnya trauma-trauma disiksa malaikat zabaniyah di neraka, ada lagi. Ibaratnya lupa lu dengan siksa-siksa, padahal disiksa berapa? 40.000 tahun tadi, hanya sedetik masuk surga.
belum lagi isoknya, belum lagi tambah kadang lagi saking nyamannya di surga. Nah, wa yusallimu ala Muhammad, diserahkan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini umat pianna nyara masuk surga na. Wa yaqulu Jibril, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sana'tu fihi makanaka, berbuat baik ulun padanya akan tempat engkau. Sani'atan, akan berbuat baik, artinya ulun ini sudah menolongi umat pian, menggembirakan pian. Nah, fa yaqulu alaihi salam, ujar Nabi kita bersabda kepada Jibril, na'am, inggi, terima kasih wahai Jibril. Nah, wafil hadis itu sebutkan dalam hadis, An Hasan al Basri, rasanya Imam Hasan al Basri bersabda aja, berdoa, Allahumma ja'alni, jalur sini mungkin mendengar hadis ini, lalu sini berdoa, ya Allah, jadikan ulun mimman yanju, daripada orang yang selamat, minha, daripada neraka, ba'da arba'ina alfa amin, sesudah 40.000 tahun di dalam neraka. In kana labudda li min an adkhulha, jika adalah ulun termasuk senang pasti masuk neraka, bisyukmi zambi, dengan sialnya dosa ulun. Artinya lamun ulun ditakdirkan masuk neraka, ya Allah, tapi ulun, iman ulun masih ada. Seandainya ulun ditakdirkan masuk neraka, jadikan diri ulun iya nang di dalam hadis Nabi itu. Artinya apa ya? Bukan mengharapkan neraka lah, bukan mengharapkan neraka. Sidin mengharapkan supaya ada iman, supaya mati itu ada membawa iman, walaupun sedikit, walaupun masuk neraka, tapi ada harapan masuk surga kita akhirnya. Gitu. Artinya sidin takutan benar mati itu kafir, mati itu murtad. Namun mati murtad, mati kafir, kada ada harapan lagi masuk surga, di neraka berlawasan. Jadi sidin seandainya ulun nih kebanyakan dosa, tidak akan masuk neraka juga. Mudah-mudahan ulun yang di dalam hadis Nabi itu, artinya ada harapan masuk surga, kada kekali neraka. Saking kayak itu sidin takutannya kekali neraka nih, bukan sidin wani lawan neraka lah, benar gitu. Nah itu artinya saking sidin ini karena tawaduknya. Namun kita wah mudahan aku masuk surga pinggir hisab ya. Kita kada sadar dosa kita sih banyakan, ya Allah, hendak masuk surga pinggir hisab. Imbah sembahyang misalnya kada wirid, imbahnya ya Allah surga Firdaus, kan yo cokol gawian ya Allah. Nah, wirid kada. Tenang masuk surga Firdaus. Ini nasidin tawaduknya Imam Hasan Basri ini. Seandainya ulun termasuk orang yang pasti masuk neraka gara-gara dosa ulun, mudah-mudahan ulun nang dimaksud dalam hadis Nabi itu apa? Imbah di neraka ada harapan masuk surga karena ada iman di hati ulun. Cuman sidin ini tawaduk aja, malah kira-kira sidin itu masuk surga begini sama. Soalnya Imam Hasan Basri ulama besar, wali besar, murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidut Tabi'in, penghulunya Tabi'in. Nah, jadi kita ambil pelajaran daripada kisah ini, kita sayangi ya agama kita nih, Allah, iman yang ada di hati kita nih kita sayangi, jangan sampai terpelacong, jangan sampai kita mati su'ul khatimah, mati murtad atau mati kada beriman. Di antaranya itu jangan mengerja dosa. Nah, di antara dosa yang bisa menyebut iman itu iya mano teler. Nah, teler kalau sekarang kan nyabu, di waktu nyabu tuh, waktu teler, waktu mabuk itu keluar iman keluar. Bila mati itu mati kan demi iman, musim neraka. Walaupun orang melihat inya mati apa KTP-nya Islam ya Allah, cuma di sisi Allah ya kafir, siapa yang tahu. Nah, habis itu juga ada disebut dalam hadis, bila waktu mencuri itu juga imannya keluar juga. Waktu berzina kayak ya, berzina melakukan perzinahan, imannya keluar juga. Waktu itu mati misalnya, mati ada iman. Nah itu diantara maksiat yang dijauhi supaya kita jangan sampai tercampur iman kita daripada diri kita. Nah, mudah-mudahan kita hidup beriman, mati beriman, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli iman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة الشيخ سلمان المدني رضي الله عنه. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وابداننا واقضي حاجاتنا يا الله وحاجات جميع اخواننا المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك يا مولانا يا مجيب يا حضرنا يا غيب. توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتوسلنا بالشيخ سلمان المدني. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين والحاضرين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Boleh banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan biar kemarataan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.